Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom dan selamat sore buat kita semua yang ada di tempat ini. Bahkan umat-umat Tuhan yang menyaksikan lewat live streaming. Baiklah, ibadah Natal Wadah Kaum Wanita GPD Efrata Rawamangun akan segera kita mulaikan sore hari ini. Mari kita persiapkan setiap kehidupan kita, roh, jiwa dan tubuh kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau agungkan Dia Raja yang mulia. Kita mau tinggikan Dia Bapa yang kekal. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari ibu-ibu sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari katakan dipuji, tinggikan namanya Yesus, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Haleluya, dipuji, ditinggikan namanya Yesus.
Amin Tuhan, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi lagi. Dia telah mati, haleluya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya, haleluya. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Ayu bawa kita dalam doa pembukaan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, kekuatan, kesehatan. Glory, glory. Kami sampai saat Haleluya. tapi semua ini karena Engkau yang Amin Tuhan. terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Bapa, kiranya murah Tuhan dan bibir kami. Amin Puji-pujian yang akan kami bawakan boleh merupakan Amin Yesus. hanya Engkau yang kami muliakan, hanya Engkau yang kami agungkan, hanya Engkau yang kami sembah pada sore hari ini. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Bapak, kami sangat bangga memiliki Engkau Bapak. Karena tanpa Engkau Tuhan, kami tidak berarti apa-apa. Benar Engkau Tuhan. Bapak, kami menghadapi permasalahan demi Yesus. permasalahan. Tanpa Engkau Bapak, kami menghadapi kesukaran demi kesukaran. Hanya dengan Engkau Bapak, kami akan memperoleh sukacita. Hanya dengan Engkau Bapak, kami akan memperoleh damai sejahtera. Amin Yesus. Engkau Bapak, kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan kami sehari-hari. Tuhan, kami sangat bangga memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak, pada sore hari ini, kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Tuhan, dengan Engkau berikan kami selalu sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Selalu menyertai kami semua, terbaik kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak, kiranya Engkau berkati yang malam ini berikan dalam pada sore hari ini. Yang untuk bawakan dalam pujian, singer, pemain musik, dan apa yang saudara berkat bagi kami. Dan kami semua yang ada pada sore hari ini. Amin Yesus. Amin. Amin Yesus. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, juga dengan teman-teman kami dengan perjalanan Tuhan, mempercepat angka mereka, mereka berdoa suatu apapun. Maka dalam sakit Bapak, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka. Maka dalam permasalahan, Engkau jawab semua permasalahan mereka. Amin. Depan, tahun depan bersama kami, memuji dan besarkan nama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami Amin Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Tiba saatnya kita mau berglori bagi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita tetap tinggal berdiri. Gita sorga bergema. Haleluya. Gita sorga bergema. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta
Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dipersilahkan duduk. Dan kali ini kita tidak ada kesaksian. Kesaksiannya ditutup minggu lalu. Karena ini ibadah Natal, kita tidak ada kesaksian dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Sebelum kita memberikan korban persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat bagi Engkau Bapa di surga. Karena kami kenal Engkau Bapa yang sangat baik dan sungguh baik dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa lewati hari-hari, minggu-minggu, bulan Tuhan.
sampai dengan di penghujung tahun 2021 di bulan Desember ini Tuhan. Kami tahu bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami dan kemurahan-Mu yang begitu melimpah-limpah dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Begitu kami bersyukur karena Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami menyadari bahwa kami orang yang berdosa Tuhan di hadapan-Mu. Kami tidak dapat membalas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk taat dan mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah menaikkan beberapa pujian untuk nama Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Biarlah pujian itu berbau harum di hadirat-Mu Bapa. Dan seberapa kami wanita yang ada pada sore hari ini Tuhan, kami bawa persembahan kami Tuhan, seberapa yang ada pada kami akan berikan Tuhan. Biarlah itu menyenangkan hati Tuhan dan boleh menjadi alat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah dan kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus rayakan, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Mari sama-sama ibu-ibu kita bangkit berdiri. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Haleluya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita.
Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita mau siapkan setiap kehidupan kita untuk dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita tetap memuliakan Dia. Dia Raja di atas segala Raja. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang akan melayani kebenaran firman Tuhan.
Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan sore hari ini. Ini adalah saat yang berbahagia bagi kami karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh merayakan Natal untuk kaum wanita GPDI Efrata. Tuhan, tahun 2021 ini sungguh kami tidak menduga bahwa kami boleh sampai di akhir tahun ini dan merayakan Natal. Tuhan, terima kasih. Banyak orang tidak sampai di hari ini, tetapi oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada saat ini. Sebab itu kami berdoa supaya Roh Kudus bekerja di hati kami. Dan kami tidak hidup seperti kami saat ini. Kami mau Tuhan diubahkan oleh Tuhan. Kami mau berubah menjadi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu berbicara Tuhan. Nyatakan kabar baik di tengah-tengah kami. Kami mengerti inti daripada Natal, berita Natal. Yaitu berita kesukaan. Sebab telah lahir bagi kami juru selamat. Terima kasih Bapa. Buka hati kami untuk kami mendengar suara-Mu. Tuhan, tujukan hati kami untuk mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Situ tudungi kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dan kami mau menyiapkan hati mendengar suara-Mu, firman Tuhan yang adalah diri-Mu sendiri. Haleluya. Yang hadir di tengah kami. Kami sambut Engkau, Tuhan Yesus Juru Selamat kekasih jiwa kami, penebus kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Aduh, semoi semua, puji Tuhan. Fasung-fasung. Bu, ijo-ijo dan merah-merah, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau melihat firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Kita membaca dalam kitab Matius. Selamat hari Natal ibu-ibu yang kekasih. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita membaca dalam kitab Matius. Haleluya. Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama. Kita membaca ayat yang ke-21. Puji Tuhan. Kita ambil tema The Name of Yeshua. Itu nama Yesus ya. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani Yeshua. Ayat 21 dia berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus atau Yeshua dalam bahasa asli ya Ibrani. Mengapa? Karena ini ada sebabnya. Karena dia siapa? Dia Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang dia. Kita akan mengetahui bahwa nama Yeshua rupanya cukup umum di kalangan orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Sehingga harus dipastikan Yeshua yang mana. Ya, namakan ia akan melahirkan anak laki-laki itu jelas, dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Bukan dari kecelakaan, bukan dari, kita boleh menyebut apa saja yang menyebabkan kita merasa diselamatkan. Tapi yang paling utama
yaitu menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Haleluya. Jadi ketika dia lahir, berita disampaikan kepada Yusuf. Ya, Yusuf, ia akan melahirkan, ia di sini maksudnya Maria. Jadi malaikat memberitahu kepada Maria, jangan ragu-ragu untuk mengambil Maria, seorang anak darah yang tahu-tahu mengandung. Tetapi dia diyakinkan oleh malaikat dan ibu-ibu kekasih dalam Tuhan, malaikat di surga itu jumlahnya berlaksa-laksa. Ada banyak sekali, itu disebut pasukan sorgawi, pasukan Tuhan. Pasukan yang dimiliki oleh sorga itu jumlahnya tidak terbatas. Sebab itu jika kemudian malaikat itu disebut dengan namanya, itu berarti malaikat ini penting. Alkitab berkata bahwa malaikat yang menyampaikan berita kelahiran Tuhan Yesus itu diberi nama. Mari kita membaca di dalam kitab Lukas. Kita membaca kitab Lukas sebab berita ini juga disampaikan kepada Maria. Tentu saja dia harus mendengarkan berita ini karena dialah yang akan mengalami pengalaman yang luar biasa ini. Lukas pasal yang pertama kita mulai ayat yang ke-26, puji Tuhan. Lukas 1 ayat 26 dia berkata begini. Ibu-ibu sekalian, tidak banyak tentu ayat-ayat firman Tuhan yang dibacakan di hari Natal, tetapi ini sangat penting. Ini yang terutama dari pesan-pesan Natal dalam bulan yang ke-6. Dalam bulan yang jadi memang sebenarnya dapatlah dihitung dan ditemukan itu kelahiran Tuhan Yesus itu sekitar bulan apa, tahun apa itu dapat ditelusuri ya. Dalam bulan yang ke-6 Elohim menyuruh malaikat Gabriel. Jadi malaikat ini bernama untuk sebuah berita yang penting, ada disuruh malaikat yang penting. Ya, malaikat ini memiliki juga hierarki. Dan malaikat Gabriel adalah malaikat yang sangat penting, dia juga dapat ditemukan dalam kitab Daniel. Ratusan tahun kemudian malaikat yang sama ya, ratusan tahun telah berlalu, malaikat yang sama yang datang kepada Daniel juga datang kepada Maria dan menyatakan jadi Elohim menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi jika tahukah Tuhan di mana alamat kita tahu, di mana tempat kita tahu, dan kemungkinan juga para malaikat sibuk sekali di sekitar kita, di sekitar tempat tinggal kita tanpa kita sadar, tanpa kita tahu. Sebab dalam kitab Ibrani dia berkata begini, kamu harus memiliki hati yang baik. Jangan-jangan kamu sedang menjamu seorang malaikat, katanya begitu ya. Anda bertemu seseorang dan mungkin saja itu adalah malaikat. Dan kepada siapa Tuhan menyuruh malaikat Gabriel di Galilea, di sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan, ini penting sebab Yesus inilah mujizat ketika kita tahu Yesus tidak dilahirkan dari hubungan manusia dengan manusia. Dia tidak dilahirkan dari sebuah pernikahan, Yesus tidak dilahirkan dari perzinahan ya. Karena terjadi belum ada pernikahan antara Maria dan Yusuf. Jadi dia terlahir dari seorang perawan yang bertunangan. Ya, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Jadi kita juga melihat bahwa keluarga kita, siapa kita itu Tuhan juga tahu.
Siapa kita? Kita sudah melupakan dari nenek moyang mana kita, dari turunan siapa kita. Tetapi Tuhan dapat menelusurinya. Sekalipun ibu-ibu sekalian, kita mengerti bahwa rencana Tuhan itu tidak terpatok kepada apa yang terjadi pada nenek moyang kita. Ya, bagaimanapun pertemuan kita secara pribadi dan tindakan kita secara pribadi itu dapat menentukan masa depan kita. Sekalipun nenek moyang itu tidak bagus. Ya, menurut Darwin nenek moyangnya manusia itu dari kera gitu ya. Sekalipun nenek moyangnya tidak baik gitu ya. Tentu tidak ada yang mau punya nenek moyang kera. Walaupun tidak mau, ibu-ibu yang kekasih, buku-buku pelajaran sampai hari ini masih begitu, bukan? Tidak ada seorang pun yang mau mengakui bahwa dia itu turunan monyet, turunan kera. Entahkah kera itu kera berdarah biru atau berdarah apa, kita tidak mau punya nenek moyang kera. Walaupun sampai hari ini, semua buku-buku sains itu bicara tentang hal ini. Sungguh ironis ya. Dan Alkitab berkata nama perawan itu Maria. Nama perawan itu Maria. Sekali lagi kita menemukan dalam ayat Alkitab banyak hal-hal yang terungkap di sini. Bahwa kita jadi tahu bahwa Tuhan juga mengetahui nama kita ya. Nama perawan itu Maria. Jadi ada dituliskan di situ namanya siapa. Namanya siapa. Maka satu waktu ada seorang bertanya kepada saya. Bukan satu orang saya, ada beberapa orang yang menanyakan saya tentang ini loh paling bosan katanya kalau membaca Alkitab sudah terus sampai di ini memperanakan ini memperanakan ini gitu ya. Untuk apa nama-nama itu kita lewatkan saja. Banyak barangkali ayat-ayat yang bagus gitu dan kita berpikir apa ini. Jika saya tidak mengetahui bahwa Tuhan begitu tertarik kepada Tuhan, kita mungkin akan mengabaikannya dan berkata udahlah, temukanlah. Ibu-ibu yang kekasih, jangan berhenti membaca nama-nama itu. Sebab nama-nama yang dituliskan dalam Alkitab dituliskan dengan sebuah maksud. Sama seperti ketika seseorang diberi nama ya, ada orang yang diberi nama dengan makna. Sama seperti hari ini kita sedang bicara tentang namakan dia Yesus. Kenapa? Kenapa tidak kasih nama yang lain? Tetapi dikasih nama Yesus. Dan nama itu berasal dari surga. Nama itu dari pikiran Tuhan. Nama itu tidaklah sembarangan tiba-tiba melihat apa langsung kasih nama situasi. Tidak. Tapi nama itu memiliki arti. Pun satu saat itu sebabnya mengapa gereja memiliki nama baptis ya. Karena beberapa orang mungkin namanya terhubung dengan nama-nama dewa atau nama-nama dewi, nama-nama yang memiliki arti yang tidak baik. Sebab itu ketika dibaptis kemudian dikasih nama baru. Sama seperti Tuhan berkata engkau adalah apa? Engkau adalah Petrus. Bilangnya kepada Simon. Tuhan kemudian mengganti namanya. Engkau adalah Kepa katanya. Dalam bahasa Ibrani dia pakai kata Kepa. Kefas ya. Engkau adalah Kepa. Kamu bukan lagi Simon. Ya. Dan Tuhan kadang mengganti nama seseorang. Dan kita mengerti di sini arti daripada nama Yesus. Nama Maria itu disebutkan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai. Terjemahan lain berkata begini, salam yang hai engkau yang amat disukai. Itu sebabnya Maria bertanya,
Apa arti salam ini? Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam yang hai engkau yang sangat disukai. Jika seorang wanita sangat disukai oleh Tuhan, Tuhan memberikan dia kehidupannya memiliki tujuan. Jika Tuhan sangat menyukai Anda dan saya, hidup kita memiliki tujuan. Amin. Hidup kita memiliki tujuan. Alkitab berkata, salam yang hai engkau yang sangat disukai. Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Sebelum hal ini ada, Tuhan menyertai kita. Sebab itu, bayi itu akan dikenal sebagai Immanuel. Amin. Tuhan menyertai. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Apa arti salam itu? Dari seorang malaikat menyampaikan sebuah salam. Dan salam itu memberitahu bahwa dia itu begitu disukai oleh Tuhan. Jadi dia bertanya-tanya, siapa saya begitu ya. Jadi setelah itu Alkitab mengatakan bahwa berita dari surga mengatakan bahwa dia akan mengandung melahirkan seorang laki-laki. Lalu Tuhan berkata, dia akan menamakan di ayat yang perhatikan ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi sama kepada Maria dan Yusuf itu juga berita tentang lahirnya Yesus. Dan penamaannya itu disampaikan. Jadi ada dua orang supaya tidak salah ya. Jadi Tuhan selalu bekerja dengan saksi. Tidak pernah satu orang saja. Sebab itu Alkitab juga memberitahu dalam persidangan itu 2 atau 3 orang saksi barulah sebuah perkara itu disahkan. Jika kesaksian hanya 1 orang itu tidak mungkin dapat disahkan. Jadi harus ada saksi 2-3 orang. Dan dalam hal kelahiran Yesus dan penamaannya, namanya itu diberitahukan kepada ayah ibu ya. Jadi kasih nama dia Yesus sebab dialah yang hanya dikasih tahu dan engkau akan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan ini dong. Dia berkata begini, ayat yang ke-34 ya, saya ingin Anda melompat karena itu tiba-tiba dikasih tahu sesungguhnya engkau akan mengandung. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Bagaimana hal itu terjadi, aku ini belum bersuami. Lalu ayat 35 dikasih tahu bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Elohim yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus. Holy One. Dia akan disebut kudus. Tapi kelihatannya dia melupakan bagian yang atas. Dia hanya memikirkan gimana caranya saya itu belum bersuami. Dia lupa ada ayat yang di atas dalam pembicaraan malaikat itu, ayat yang ke-32. Jadi saya baca lagi ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi sudah dikasih tahu. Ayat 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Elohim yang maha tinggi. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepada yang tahta Daud bapa leluhurnya.
Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kelihatannya bagi seorang wanita yang begitu sederhana dalam keluarga yang bersahaja di daerah yang bernama Nazaret, berita ini terlalu besar, impian ini terlalu hebat. Bagaimana mungkin? Tetapi engkau dan saya, kita harus mengerti, kalau kita mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, apa yang Anda ingat? Ayat 37, kita baca ibu-ibu. Ayat 37, perhatikan. Mari ibu-ibu semuanya membaca deh. Ayat 37. 2, 3. Sebab, haleluya. Kita berikan kemuliaan dong kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Amin. Tidak ada. Saya kasih tahu Anda, berita ini terlalu besar. Untuk seorang remaja sederhana. Terlalu besar, terlalu hebat. Untuk dia boleh mengalami hal ini sekalipun kemudian dia tahu bahwa kandungannya hanya dipinjam sementara. Tapi siapa dong yang dilahirkan? Siapa yang dikandung itu? Luar biasa. Dan sebab itu apa yang disampaikan Maria itu adalah hal yang indah sekali. Ayat 38. Puji Tuhan. 38 berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Haleluya. Seperti ini dong. Sama seperti ketika Tuhan menemukan Daud. Daud belum jadi apa-apa ketika Tuhan menemukan Daud, bukan? Ibu-ibu Anda tahu ceritanya. Bagaimana Samuel datang ke Bethlehem, Daud akan menjadi itu yang disebut bapa leluhur daripada Tuhan Yesus. Dia berkata begini, Alkitab berkata bahwa Samuel datang ke kota Bethlehem. Lagi-lagi kemudian itu akan digenapi. Bethlehem, engkau bukanlah yang terkecil. Sebab daripadamu akan tumbuh sesuatu yang besar sekali. Kelak Maria akan melahirkan Yesus di Bethlehem. Dan di Bethlehem itu ketika Samuel datang ke sana untuk mengadakan sebuah perjamuan. Dia undang semua orang dan terutama keluarga Isai dan anak-anaknya. Semua anak-anaknya, yang tua jelas sudah sesuatu barangkali ya, karena dia sudah lebih tua dan dia juga sudah menjadi prajurit pilihan dari Raja Saul, maka dia sudah punya karir. Jadi disebutkan namanya yang tua, kedua, ketiga, dan mereka sudah punya karir sendiri. Lalu sampai kepada yang terakhir tidak ada tulisannya. Dan kita tahu Daud tidak diperhitungkan sama sekali. Dan apa yang tidak diperhitungkan manusia, biasanya itu dianggap penting oleh Tuhan. Amin. Luar biasa. Dan Alkitab berkata, ketika Tuhan menemukan Daud, dia berkata, aku menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Belum apa-apa. Ibu-ibu jangan melihat Anda hari ini. Kita harus dapat melihat apa yang akan Tuhan kerjakan besok. Jikalau Tuhan memberi kita umur panjang, supaya kita dapat melihat hari-hari baik. Kita dapat melihat semua kebaikan yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Amin. Hari-hari kemarin barangkali kita penuh pergumulan. Ada tangisan, ada doa-doa. Sampai akhirnya Tuhan mengizinkan kita umur panjang.
dan melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Semua kebaikan Tuhan boleh terjadi, haleluya. Tetapi ibu-ibu, Anda harus percaya pada berita yang disampaikan hari ini, sehingga engkau dapat berkata, aku ini hamba Tuhan. Aku ini adalah hamba Tuhan. Bagaimana seorang wanita muda pula, begitu mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ibu-ibu, kenallah Tuhanmu. Natal hari ini, ingatlah bahwa Natal, inilah berita Natal. Namakan dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kelahirannya memberitahukan kepada kita bahwa satu waktu oleh kematiannya di kayu salib, oleh pengorbanannya di kayu salib, dia akan mengangkut dosa kita. Dia selamatkan kita dengan cara apa? Ibu-ibu, Nabi Yesaya menyampaikan kepada kita cara di mana Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kita membaca Yesaya 53 ayat 5. Natal mengingatkan kita tentang pengharapan besar dan keselamatan yang Yesus bawa ke dalam dunia yang terhilang oleh dosa. Sebab itu malaikat-malaikat mengatakan begini, kamu harus bersuka cita. Hari ini ada kesukaan besar sebab telah lahir bagimu juru selamat. Inilah berita terbaik yang dapat didengarkan oleh dunia. Kalau sekarang dunia terhilang oleh dosa, kalau sekarang dunia merasa begitu berduka dengan datangnya pandemi, dan kalau sekarang ini seluruh dunia selalu menanti-nantikan sesuatu yang buruk terjadi. Bahkan kita memasuki bulan Desember, kita terus diingatkan akan terjadi banyak sekali bencana barangkali ya. BMKG mengingatkan tentang bencana-bencana yang terjadi karena cuaca ekstrim. Dan harus siap-siap untuk menghadapinya. Jadi di penghujung Desember dan awal tahun tidak tahu apa yang terjadi. Gempa bumi di mana-mana ya. Kemarin gempa bumi NTT. Dan berita-berita seperti inilah yang disuguhkan kepada kita. Tapi di antara semua berita yang ada di dunia, ada berita kesukaan yang harus terus-menerus diingatkan. Pada waktu Natal inilah kita mengingat kembali bahwa ada berita keselamatan, ada berita baik, ada berita kesukaan. Harus diingat, inilah Injil yang sesungguhnya. Bahwa Yesus datang. Dia memberikan pengharapan kepada setiap orang yang tidak memiliki pengharapan. Sebab Alkitab memberitahu kepada kita di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Coba kita lihat. Yesaya 53 ayat yang kelima. Haleluya. Yesaya 53 ayat yang kelima, iya. Tetapi dia, karena kita sudah tahu siapa dia yang mana. Siapa yang mengangkut dosa manusia. Namakan dia Yesus sebab dialah dia. Banyak nama Yesua di mungkin saat itu di Bethlehem. Di malam itu saya juga tidak tahu apakah Yesus lahir di malam itu, tetapi karena orang-orang berdasarkan bintang ya di timur ya. Tapi waktu ya bintang bersinar. Dan kalau bintang bersinar pasti waktu malam gitu ya. Sehingga dia lahir kemungkinan di waktu malam. Tetapi waktu orang-orang Majus ini pergi sudah lewat waktunya sehingga dia sudah kanak-kanak. Jadi waktu orang Majus itu datang, sekali lagi bintang itu menunjukkan diri.
Jadi Yesus lahir pada waktu malam dan orang Majus sampai di rumah itu. Bukan di kandang tapi di rumah. Di mana Maria dan Yusuf membesarkan Yesus pada waktu malam. Karena Alkitab berkata mereka nggak tahu rumah mana. Rumah mana. Dan tiba-tiba bersinar itu bintang menandakan bahwa itu rumahnya. Ya, jadi mereka masuk berdasarkan bintang menyala. Ada bintang di atas itu. Itu sebabnya mengapa pohon-pohon Natal di atasnya ada bintang ya. Jadi ibu-ibu yang kekasih, Alkitab memberitahu kepada kita, bintang itu menandai kelahiran Yesus. Dan mungkin malam itu di Bethlehem ada banyak wanita melahirkan. Ada banyak bayi-bayi lahir, masih cuma satu itu di kota itu. Ada bayi lahir. Dan mungkin juga dinamakan Yeshua. Dinamakan Yesus, tapi Yesus yang mana? Namakan dia, karena dia Yesus ini yang dibaringkan di paluan. Malam itu ada banyak bayi mungkin dilahirkan. Tetapi yang lahir beralaskan jerami. Cuma Yesus yang itu. Yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Anda dan saya umat Tuhan. Umatnya dia kah? Umatnya Yesus kah kita? Ya. Dan ini yang dia lakukan. Tetapi dia sekali lagi menunjuk kepada pribadi yang itu. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Bagaimana lagi dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa? Bagaimana lagi sebuah dosa dapat dipulihkan? Bagaimana lagi caranya dosa dapat diputihkan, disucikan? Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini berita baik. Ini berita keselamatan. Ini adalah berita yang besar. Dan dia lahir untuk itu. Alkitab berkata, kepada murid-muridnya dia berkata bahwa dia terlahir untuk saat itu. Berdiri di hadapan gubernur Romawi, si Pontius Pilatus. Ketika dia dipukul dan disesah, gubernur itu berkata, jadi engkau raja? Lalu Yesus menjawab apa saudara? Alkitab berkata dalam kitab Yohanes 18 ayat 37. Untuk itulah aku datang katanya. Sesudah mendengar itu dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Untuk itulah dia datang. Dan dengan cara itu dia menyelamatkan Anda dan saya. Setelah dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia memberikan Anda dan saya kemenangan. Saudara, pada masa revolusi Prancis ada seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, seorang ateis. Dia berkata jadi pada masa revolusi Prancis itu ada seorang yang bernama Talleyrand. Jadi dia itu adalah menteri luar negeri dari siapa Bonaparte itu apa? Napoleon. Jadi seorang ateis berkata kepada dia bilang begini, agama Kristen, apa itu? Apa itu agama Kristen? Apa agama Kristen kata?
akan mudah untuk memulai agama seperti itu katanya. Dan Telly Rain berkata begini, dia bilang begini, oh ya, saya sudah pernah sampaikan kepada Anda. Dia berkata, oh ya, Anda hanya harus mau disalibkan. Kalau Anda mau membangun, Anda hanya harus mau disalibkan. Lalu hari yang ketiga Anda bangkit deh dari antara orang mati. Anda bikin agama itu. Mudah. Karena orang ateis itu berkata bahwa agama Kristen itu mudah sekali membangunnya. Jadi Telly Rain berkata, oh ya, Anda hanya harus mau mati di salib. Setelah itu, setelah mau mati di salib, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Baru bangunlah agamamu sendiri. Gitu toh ya. Dan ini sesuatu yang sungguh, saya kira jika ateis itu menyadari, dia sedang diolok-olok. Apakah dia mau? Dia bilang gampang membangun kekristenan, agama Kristen gampang. Tapi adakah orang lain yang mau mati disalibkan? Dan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Hanya Yesus saja. Hanya dia. Supaya kita tahu bahwa Yesus adalah segalanya bagi engkau dan saya. Amin. Kekristenan itu tidaklah murahan. Dia lahir dari satu pengorbanan yang luar biasa. Dari putra Elohim sendiri. Dari apa yang disebut dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh seorang perawan. Ini enggak main-main, saudara. Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim sendiri. Dan firman yang sama itu menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan itulah Yesus sendiri. Dan demikianlah dia menyatakan diri di hari Natal. Memberitahu kepada engkau dan saya, aku lahir untuk menyelamatkanmu dari kematian mengerikan di neraka akibat dosa. Saya harus menyebut neraka ini ibu-ibu sekalian. Sebab jika 2-3 hari ke depan seseorang meninggal. Jika sebelum tanggal 25 Desember Anda dan saya meninggal. Dan kita masih hidup seperti biasanya kita hidup. Dengan cara-cara yang tidak bertobat benar-benar. Setengah bertobat. Jika Anda meninggal dan Anda masih dalam keadaan yang sama seperti kemarin-kemarin kita punya cara tidak bertobat. Atau kita bertobat hanya separuh saja. Maka ketika kita mati, itu adalah perayaan Natal pertama di neraka. Jika Anda meninggal ibu-ibu yang kekasih tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh. Tanpa menerima Yesus sebagai juru selamat yang mengampuni dosamu. Yang memulihkan hidupmu. Yang memberikan begitu banyak pengorbanan yang luar biasa bagi engkau dan saya. Kejahatanmu. Dan jikalau kita masih dengan keras kepalanya kita masih dengan sifat-sifat yang lama yang kita bawa dalam hidup kita. Ketika kita meninggal. Sebelum hari Natal. Tanggal 25 Desember. Maka itu adalah perayaan Natal pertama di neraka. Dan akan begitu banyak hari. Ada begitu banyak hari Natal.
yang akan engkau lalui dalam neraka. Di sana yang akan kita ingat pertama, saya ingatkan ibu-ibu. Anak, ingatlah, itu kata Abraham kepada orang kaya di neraka. Anak, ingatlah. Pertama yang akan diingat ketika seorang anak Tuhan berakhir di neraka. Dengan seluruh pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Dengan seluruh pengorbanan dari Sang Junjungan Maha Tinggi di surga yang turun ke bumi. Menjelma menjadi manusia. Dengan semua pengorbanan. Terlahir, dibaringkan di manger, dibaringkan di palungan. Terlahir dalam kemiskinan. Ditolak selamanya. Dibunuh di kayu salib. Dibaringkan di kubur milik orang lain. Seluruh pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus yang akan diingat oleh orang-orang yang mengenal Tuhan di neraka adalah satu. Semua khotbah yang saya tolak. Semua berita firman Tuhan yang saya tolak untuk dengar. Semua berita firman Tuhan yang saya tolak untuk ikuti. Itu yang akan Anda dan saya dengarkan di neraka. Semua kebenaran yang disampaikan. Semua firman Tuhan yang kita sudah dengar. Tapi kita putuskan kita tidak mau ikuti. Dan itu akan menjadi penyesalan selama-lamanya. Seperti hari ini. Ketika berita Natal disampaikan. Bukalah hatimu ibu-ibu yang kekasih. Dan izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Mengubahmu. Sampai kepada tanggal 25 Desember. Engkau adalah satu pribadi yang dibaharui oleh Tuhan. Yang dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Wanita yang sangat disukai oleh Tuhan. Wanita yang mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Sebab memiliki hati yang lembut untuk diubahkan. Lalu kita berkata, Tuhan, apa yang engkau mau lakukan dalam hidupku? Sebab aku adalah hamba-Mu Tuhan. Kepada wanita-wanita yang merendahkan diri dan berkata, aku adalah hamba-Mu Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan apa yang engkau ingini. Kepada wanita seperti itulah Tuhan menaruh hatinya. Demikianlah sore hari ini. Kiranya seluruh kaum wanita, Anda memberi hati seperti itu. Kalau orang bilang, biarlah Yesus lahir di hati. Maksudnya apa? Seperti itu. Berikan hatimu untuk dia lahir di dalam hati. Natal bukan Natal sampai terjadi di hatimu. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya ibu-ibu yang kekasih. Mari kita berdoa bersama-sama dan mengucap syukur untuk Natal kali ini. Sekali lagi selamat hari Natal ibu-ibu. Selamat hari Natal. Dan kita mau pilih dengan bernatal seperti apa. Bertemulah dengan Tuhan. Dan engkau mendapatkan sebuah sukacita melimpah, dibebaskan, dipulihkan oleh Tuhan. Dibebaskan, kita nyanyi pujian ini. Kak Jini boleh nyanyikan hanya untukmu. Kitkan. Haleluya. Bagaimana lagunya itu? Haleluya. Dan ibu-ibu yang kekasih, saya mengundang singer untuk maju ke depan dan kita akan menyanyikan pujian ini, kita berdoa. Jika Anda mengikuti lewat live streaming, ibu-ibu yang kekasih, siapapun Anda, jika Anda menemukan khotbah hari ini, bersungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Nikmati sukacita berita Natal. Terimalah Yesua yang dilahirkan untuk menebus dosa. Namakan dia Yesus, Yesua. Karena dialah
yang akan menyelamatkan umatnya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, tidak pernah ada yang bisa melakukan seperti itu, yang akan menyelamatkan umatnya. Jika engkau belum umat Tuhan, jika engkau belum menjadi umat daripada Yesus, jadilah umatnya. Karena hanya umatnya yang akan diselamatkan dari dosa. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Lagunya bagaimana? Kasih yang besar, amin, lebih kuat dari dosa. amin, haleluya. Kasih yang menyembuhkanku, Selamatkan yang memulihkanku. ku, naikkan syukurku. Akan Mari kita bangkit berdiri. memuji Amin. Dibebaskan hanya untukmu. Kita ulang lagi ya. Kasih yang begitu besar kasihnya begitu besar, lebih kuat. dari dosa. Yang menemukanku, Amin. Ku naikkan syukurku, ku tak akan memuji. Amin. Dibangkitkan hidup yang kau beri. Haleluya. Puji Tuhan. Ibu-ibu sudah menyadarinya, bagaimana kasih itu lebih kuat daripada dosa kita ya. Kasih daripada Tuhan Yesus. Jadi kita bilang terima kasih Tuhan. haleluya. Gak ketemu lagi Tuhan yang begitu sayang sama kami. Kita tidak akan menemukan kasih seperti itu, yang begitu mengampuni kami, begitu sayang kepada kami. Kasih-Mu lebih kuat daripada dosa yang terbesar yang kami lakukan. Sekalipun dosa kami merah seperti kermisi, tetapi kasih-Mu sanggup memutihkan semuanya. Terima kasih, bahkan kami memiliki bonus oleh bilur-bilur yang Engkau alami lewat penderitaan-Mu, lewat kesakitan-Mu, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. So, kami mau bersuka cita di hari Natal. Kami tahu ini adalah berita pengharapan. Untuk apa kami merayakan Natal? Untuk mengingat kasih sayang Tuhan yang lebih besar dari dosa kami. Mengingat bahwa Yesus terlahir untuk mengasihi kami. Bahwa Yesus datang ke dunia untuk mengasihi kami. Dan tidak ada seorang wanita pun di sini hari ini yang harus merasa tidak ada yang mencintai, tidak ada yang sayang, tidak ada yang perhatian, tidak ada yang peduli. Sebab ada Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur sore hari ini. Jamalah setiap hati hari ini oleh kuasa Roh Kudus. Jamah setiap wanita yang ada. Kasih-Mu Kau nyatakan dan kami memuji Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami sudah dengar firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kekasih jiwa kami, penebus kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu silakan duduk. Saya serahkan worship leader.
Puji Tuhan, ibu-ibu kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan mengikuti perayaan lilin dan lampu boleh dipadamkan. Bagi ibu-ibu yang punya handphone, flashnya boleh dinyalain. Kita punya lilin zaman now. Haleluya. Dan kita akan nyanyikan pujian malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Hai, lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu terasa nawi segar. Sebab nikmatnya, ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Lagi kita naikkan pujian malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, ayo juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Yesus anak Daud, Kristus anak Daud. Puji Tuhan, lampu boleh dinyalakan dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yesus terang dunia, Dia bercahaya.
Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Haleluya. Puji Tuhan. Ibadah Natal kaum wanita hampir selesai. Puji Tuhan. Dan untuk pengumuman ke depan, ibadah kaum wanita berakhir ya minggu ini. Kita nanti akan mulai di tahun depan. Januari, bulan Januari kita akan ketemu lagi di wadah kaum wanita. Dan untuk pengumuman di minggu berjalan ini, ibu-ibu boleh melihat di warta jemaat. Kalau besok hari Kamis kita tidak ada kegiatan. Nah kembali di hari Jumat kita ada doa bersama dengan panitia bahkan seluruh pelayan altar yang akan melayani di Natal tanggal 19. Dan untuk hari Sabtu bagi ibu-ibu yang mempunyai anak, cucu. Hari Sabtu ada Natal sekala minggu jam 3 sore di gereja. Kembali di hari Minggu kita akan beribadah tapi kita enggak ibadah pagi. Jangan ibu-ibu datang ibadah pagi ya. Kita tidak ada ibadah pagi, ibadah kita sekaligus dilaksanakan dengan perayaan Natal GPD Efrata di jam 5 sore. Jadi ibu-ibu ingat ya, jangan lupa bawa undangannya. Bawa undangannya biar dapat konsumsi. Puji Tuhan. Yang belum dapat undangan, yang belum dapat undangan karena kuota sudah terbatas ya. Oh, kalau yang udah daftar udah oke, tinggal nanti bisa konfirmasi lagi dengan panitia ya. Dan tidak berlambatan waktu, kita mengingat waktu juga karena udah mau malam. Kita akan tutup dan akhiri ibadah Natal kaum wanita GPD Efrata. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, bagi Dia segala pujian. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi, dan doa tutup sekaligus doa berkat nanti dibawakan oleh Ibu Pendeta Lori Rombot. Hormat serta syukur Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, selama-lamanya.
kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya kepada Tuhan. Bagi Engkau yang layak menerima segala pujian kami. Kami berterima kasih buat sore hari ini Tuhan, untuk pertolongan Tuhan dan hadirnya Tuhan di tengah-tengah kami. Kami tahu kami berbakti kepada Tuhan yang hidup. Dan jikalau kami berbakti dengan sungguh-sungguh, Alkitab berkata roti makanan kami, air minuman kami diberkati oleh Tuhan. Dan dijauhkan segala penyakit dalam hidup kami. Tuhan terima kasih hari ini wanita GPD Efrata boleh merayakan Natal. Tuhan adalah anugerah Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk penyediaan Tuhan. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh merayakan Natal. Bapa di surga, Tuhan memberkati pengurus wanita yang ada Tuhan. Kami berdoa supaya tangan Tuhan tetap ada atas mereka. Mereka semakin berapi-api menyala bagi Tuhan, melayani Engkau sampai pada akhir tahun di mana mereka boleh mengucap syukur Tuhan telah menolong pelayanan wanita yang ada. Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan telah memberkati setiap pengurus yang ada dan memasuki 2021 bahkan sampai kami berjumpa dalam ibadah kaum wanita di tahun yang akan datang. Kami tahu Tuhan, kekuatan rohani setiap pengurus wanita Tuhan bertumbuh menjadi semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Oh terima kasih, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami, tetap kami berdoa Tuhan untuk Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, penghiburan dalam segala hal. Tuhan jamah kakinya, sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Segala penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Engkau menjamah, menyembuhkan kakinya Tuhan. Menyembuhkan luka-lukanya disembuhkan oleh Tuhan. Kering di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, supaya selalu imannya diperkuat di dalam Tuhan. Menjadi pendoa dan memimpin jemaat di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan semua kegiatan sepanjang minggu-minggu berjalan sampai kami menyelesaikan semua kegiatan Natal kami. Ibadah Natal, ucapan syukur kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih, berdoa untuk bangsa negara kami, kota kami terutama, gubernur kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati baik presiden kami Bapak Jokowi dan Bapak gubernur kami Tuhan Bapak Anies Baswedan. Tuhan memberkati mereka. So, kami berdoa memberkati mereka, berkati kota kami dan juga Tuhan memberkati seluruh mata pencarian anak-anak-Mu, sumber berkat mereka Tuhan berkati. Semua yang mereka kerjakan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang disentuh oleh tangan mereka, hasil perbuatan tangan mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab itu kekasih dalam Tuhan, mari kita mau pulang ke rumah kita masing-masing. Angkat tanganmu ibu-ibu yang kekasih, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Kita mau pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang sempurna dari Bapa Surgawi turun ke atas kita semuanya. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam hidupmu. Serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang telah menolong kita, mempersatukan kita. Kiranya menyertai kita mulai hari ini, besok sampai ke fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus jemput kita di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.